apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Jalan rusak berat, warga di Lombok Tengah terpaksa menandu warganya yang sakit menuju puskesmas. Berkomplot edarkan ganja, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Kenalkan kekayaan tradisi budaya kepada wisatawan. Ratusan warga di Lombok Tengah menggelar Parade Putri Mandalika. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah warga dusun Pemoles, Desa Batu Jangki, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah membawa salah seorang warganya yang sakit ke puskesmas sejauh 1 km dengan cara ditandu. Warga terpaksa melakukannya karena jalan utama di desa mereka rusak parah dan tidak dapat dilalui oleh ambulans. Hal itu juga dilakukan karena warga yang sakit tidak memungkinkan untuk dibonceng sepeda motor karena kondisinya sangat lemah. Warga menuturkan kerusakan jalan di desanya sudah sangat lama dan berulang kali dilaporkan ke berbagai instansi pemerintah, namun belum juga diperbaiki. Atau saudaranya, ini kebetulan saudara laki-lakinya membawa saudaranya ke klinik dengan cara menggotong pakai kain pelekat dan dibantu oleh warga sekitar di sini. Kenapa sampai digotong gitu? Nah, kenapa sampai digotong? Karena melihat kondisi jalan yang ada di wilayah kami ini sangat parah. Seperti orang mengatakan ini jalan ini sudah seperti jalan tengkorak. Untuk jalan ini segera diperbaiki supaya tidak ada masyarakat kami yang lagi digotong-gotong. Bukan ini saja, tapi dulu pernah ada orang yang melahirkan, kemudian ada orang yang meninggal. Orangnya itu meninggal di Mataram, digotong dari sana. Nah, seperti itulah. Tak hanya warga, sejumlah guru yang mengajar di Desa Batu Jangki juga mengeluhkan akses jalan yang rusak, terlebih saat musim hujan. Nggak pernah jatuh, hampir jatuh sering. Sampai kita taubat berapa kali itu hampir jatuh, tapi saya ingat selalu hati-hati. Itu yang sebenarnya kita trauma melewati jalan itu, tapi tidak mau harus melewatinya setiap hari. Pernah nggak sampai nitip motor di rumah warga? Sering. Kalau hujan, becek, jalan aja susah. Jalan kaki kita sudah tergelincir, apalagi motor. Berapa kali, kadang-kadang tidak dititip, kita taruh aja motor di bawah semak-semak itu. Taruh motor di bawah semak, terus kita jalan kaki. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki akses jalan yang rusak untuk mempermudah mereka mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan seperti di desa lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Daerah mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Selasa siang. Kedatangan para honorer untuk menyampaikan keberatan mereka yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pengangkatan itu diklaim tidak ada bedanya dengan status mereka saat ini, karena akan menerima gaji sama seperti honorer biasa. Honorer juga meminta DPRD mendesak Pemda agar memprioritaskan mereka lulus menjadi P3K dengan pertimbangan masa kerja yang mencapai puluhan tahun. Mereka juga menawarkan opsi siap menjadi P3K paruh waktu, namun gaji yang diterima harus sesuai dengan upah minimum kabupaten atau UMK. Ya, setidaknya kalau paruh waktu ya gajinya UMR aja. Karena kita udah mengabdi itu udah banyak teman-teman honor yang udah mengabdi itu udah sampai 16 tahun. Paling banyak itu
ada yang 20 tahun, tapi kalau sama yang baru honor cuma 2 tahun, 3 tahun itu yang dapat P3K. Karena tidak mungkin kita tes lagi karena faktor usia, faktor umur kita yang udah banyak pikiran sudah. Merespon hal itu, Pemda menyatakan pengangkatan P3K merupakan kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya. Nona ASN ini adalah masalah nasional, bukan masalah daerah. Penyelesaiannya sejak tahun 2025, era SBY, sehingga ada istilahnya K1 dan K2. 2005. Nah, 2005, K1, K2. Sebab sejak saat itu sudah tidak boleh ada lagi honorer. Kepada masa honorer, Pemda berjanji akan menyampaikan keluhan mereka ke pemerintah pusat agar menjadi bahan untuk mengevaluasi kebijakan pada pengangkatan P3K berikutnya. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Urusan Logistik atau Bulog Cabang Kabupaten Lombok Timur menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan sejak awal Januari 2025. Penghentian itu atas instruksi pemerintah pusat karena alasan pemutakhiran data registrasi sosial ekonomi oleh Kementerian Sosial. Sebelumnya, sebanyak 1.055.864 warga kurang mampu di 21 kecamatan di Lombok Timur menerima bantuan pangan berupa beras masing-masing 10 kg per bulan. Namun, jumlah tersebut harus diverifikasi ulang untuk memastikan program bantuan pangan tersebut tepat sasaran. Untuk bantuan pangan sementara instruksi dari pemerintah atau dari Bulog Pusat kita masih ditangguhkan sampai kapan ini, sampai kita mendapatkan instruksi lagi dari Bulog Pusat atau dari pemerintah. Untuk waktu belum ditentukan. Alasannya pemerintah ini masih fokus di penyerapan gabah petani. Jadi pemerintah pemerintah semangat untuk meningkatkan pendapatan di petani dan mendukung swasembada pangan, sehingga tentunya lebih fokus ke penyerapan gabah petani karena memang mau mendekati masa panen. Bulog meminta masyarakat memahami penghentian bantuan pangan tersebut karena masih diverifikasi dan akan dilanjutkan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memastikan masih mengusut kasus dugaan korupsi NTB City Center NCC yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta. Meski telah menetapkan 2 tersangka, namun Kejati memungkinkan adanya tersangka baru yang dinilai turut berperan dalam dugaan korupsi kerjasama penyewaan aset milik pemerintah provinsi tersebut. Kejati juga membenarkan telah memeriksa sejumlah pejabat daerah termasuk mantan gubernur 2 periode M. Zainul Majidi sebagai saksi. Kejati juga menegaskan bahwa kasus NCC merupakan kasus tindak pidana korupsi sehingga akan berhati-hati dalam menangani kasus dan menetapkan tersangka. Sudah masuk dalam tahap penyidikan dan kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan telah melakukan penahanan terhadap 2 orang. Pertama itu dari swasta, direktur, dan satunya lagi mantan sekda. Nggak menutup kemungkinan apakah ada tersangka lain dalam kasus ini. Kami terus melakukan pemeriksaan. Apakah nanti di persidangan juga akan berkembang lain seperti itu, kita tunggu aja waktunya seperti itu.
Dalam kasus dugaan korupsi NCC, Kejati telah menetapkan 2 tersangka, yakni Rosyadi Sayuti, mantan Sekda NTB, dan Dolu Sutaya yang merupakan pihak swasta selaku penyewa aset. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga mencatat kasus dugaan korupsi NCC menyebabkan kerugian negara hingga 15,2 miliar rupiah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.